kepada anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua, semoga tidak pernah melunturkan, tidak pernah melupakan jasa dan pengorbanan ini, dan membalas kepada orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan orang tua kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang tua hidup untuk 100 tahun, akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dalam salam sejahtera bagi semua. Pertama-tama kami mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Wijaya Hartoyo Tio. Ditinggal kematian, sekalipun yang wafat, yang mati dalam usia sudah cukup 85 tahun, sudah mendapatkan bonus. Saya kira tetap akan menimbulkan duka, akan menimbulkan penderitaan bagi yang ditinggal. Lebih-lebih almarhum pernah berkumpul sekian puluh tahun dengan putra-putrinya, dengan keluarga besar ini. Tidak gampang, tidak mudah kita melupakan, kita melepaskan begitu saja. Bisa saja kita memberi nasihat ketika teman kita ditinggal orang mati. Bisa saja kita memberi saran, nasihat kepada orang-orang lain untuk segera bisa menerima kematian dari anggota keluarga. Namun apabila kematian itu terjadi dalam keluarga kita sendiri, ya tidak gampang untuk segera melupakannya. Namun perlu diketahui dan perlu kita sadari semua yang hadir, khususnya keluarga besar, bahwa hukum kematian adalah hukum abadi. Siapapun di dunia ini yang pernah dilahirkan, pada satu saat nanti akan mengalami kematian. Dan kematian Bapak Wijaya Hartoyo ini membuktikan belum pernah hidup, pernah berkembang, pernah berkeluarga, dan akhirnya dalam usia 85 tahun beliau mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Karena semua orang di dunia ini harus tunduk pada hukum kematian, karena hukum kematian adalah hukum yang berlaku kepada siapapun yang pernah mengalami kelahiran. Sebagai rasa bakti kepada almarhum keluarga pada malam kembang ini ditunjukkan dengan mengundang tim doa, dan juga di depan peti jenazah dipersembahkan beberapa sajian-sajian yang terpilih, buah-buahan, sebagai ungkapan ketika belum masih hidup memerlukan sarana-sarana itu. Semoga semangat untuk berbakti, semangat untuk merawat dan melayani orang tua itu tetap terpelihara sampai kapanpun.
dan juga di samping kita lihat ada rumah-rumahan ya. Ini sebagai simbol bahwa kita selalu mencemaskan dan mengkhawatirkan nasib orang tua kita setelah kematian nanti. Maka dibikinlah dalam tradisi Chinese, yaitu setiap orang meninggal itu diberi rumah-rumahan sebagai sarana bakti, sebagai alat bantu bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal. Namun juga bisa dimaknai bahwa rumah-rumah ini nanti akan dibakar sebagai simbol bahwa almarhum Bapak Wijaya Hartono untuk segera melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dalam dunia ini. Salah satunya yaitu rumahnya dengan dibakar seolah-olah sudah dibawakan, sudah dikirim di alam sana. Dan pada malam hari ini kita juga telah membaca dengan penuh khusyuk mantra atau naskah pertobaan. Seandainya dalam kehidupan yang pernah dijalani almarhum melakukan kekilapan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, itu melakukan pertobatan dan menyesal atas segala perbuatan kekilapan yang pernah dilakukan beliau semasa hidupnya. Yakinlah keluarga yang ditinggalkan dengan dukungan doa, dengan dukungan simpatik dari semua yang hadir pada malam hari ini, almarhum akan segera mempunyai kondisi untuk telah di alam yang berbahagia. Dan semoga setelah di alam yang berbahagia selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan harapan hidup yang belum sempat terwujud. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang dilalui beliau lapang, jalan yang dilalui beliau akan terang. Sadu, sadu, sadu.